Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sedikit tentang biografi Muhammad Yamin. Perkenalkan, nama saya Nafitri Wahyuni dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 24. Profesor Mr. Muhammad Yamin adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi Sawah Lunto pada 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual dan berpengaruh. Saudara-saudara Yamin antara lain Muhammad Yaman, seorang pendidik, Jamaluddin Adinegoro, seorang wartawan terkemuka, dan Ramana Usman, pelopor korps diplomatik Indonesia. Selain itu, sepupunya Muhammad Amir juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Hollands Inland School HIS Palembang, kemudian melanjutkannya ke Al-Jimin Middle Bar School AMS Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Khair. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan di Leiden, Belanda harus diurungkannya karena ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Rijkshogeschool te Batavia, sekolah tinggi hukum di Jakarta, yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan berhasil memperoleh gelar Mr. Indonesian Sarjana Hukum pada tahun 1932. Muhammad Yamin memulai karir sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda pada tahun 1920. Karya-karya terawalnya masih terikat kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1922, Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dan puisinya. Tanah air yang dimaksud, tanah airnya yaitu Minangkabau di Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Karya ini sangat penting dari segi sejarah karena pada waktu itulah Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Dramanya Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Dalam puisinya, Yamin banyak menggunakan bentuk soneta yang dipinjamkan dari literatur Belanda. Walaupun Yamin melakukan banyak eksperimen bahasa dalam puisinya, ia masih lebih menepati norma klasik bahasa Melayu. Berbanding dengan generasi-generasi penulis yang lebih muda, ia juga menerbitkan banyak drama, esai, novel sejarah, dan puisi. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare, drama Julius Caesar, dan Rabindranath Tagore. Pada awal 1930-an, Yamin aktif di kalangan jurnalis, bergabung dengan Dewan Redaksi Surat Kabar Panorama bersama Lim Kuan Hian, Sanusi Pane, dan Amir Sarifuddin. Pada pertengahan tahun 1936, bersama rekan-rekannya Liam, Pane, dan Sarifuddin, Yamin memulai surat kabar lain, Kebangenan,
kebangunan 1936 sampai 1941. Yang seperti halnya Panorama diterbitkan oleh Siang Poprintis Press milik Paul Yongji. Karir politik Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu, ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatranan Bon dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Organisasi Indonesia Muda Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia. Dalam tahun 1932, Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Pada tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar bersama Adnan Kapau Gani dan Amir Sarifuddin, ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo. Tujuan Gerindo adalah untuk meningkatkan kesadaran publik akan ide-ide nasionalis dengan mengorganisir rakyat. Akan tetapi pendirian Gerindo juga mencerminkan keinginan yang semakin besar di pihak banyak nasionalis sayap kiri untuk bekerja sama dengan Belanda. Kesediaan ini muncul baik dari keputusan atas prospek untuk mengorganisir perlawanan nasionalis yang efektif dalam menghadapi kekuatan militer dan polisi Belanda, dan keyakinan bahwa kolaborasi melawan fasisme, terutama fasisme Jepang, memiliki prioritas tertinggi dalam urusan dunia. Gerindo berharap melalui kerjasama itu Belanda akan membentuk badan legislatif tersendiri di wilayah jajahan. Yamin dikeluarkan dari organisasi pada tahun 1939 karena melanggar peraturan, termasuk berkampanye melawan calon Gerindo lainnya dalam pemilihan Dewan Kota Madya Batavia. Ia kemudian mendirikan Partai Persatuan Indonesia (Parpindo) dari tahun 1938 atau 1939 hingga 1942. Yamin menjadi anggota Volksrat pada tahun 1939, sebuah badan penasihat yang dibentuk pada tahun 1917 oleh Belanda di Hindia Belanda. Semasa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (Putera), sebuah organisasi nasional yang disokong oleh pemerintah Jepang pada tahun 1945. Ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya. Yamin kemudian mengklaim bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 ia menyampaikan pidato tentang dasar filosofis dan politik tertentu untuk negara baru yang diusulkan dan menyebutkan 5 prinsip bangsa, yaitu kemudian dikenal sebagai Pancasila dan kemudian dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Ini akan menjadi dua hari sebelum pidato Soekarno menguraikan Pancasila pada 1 Juni. Klaim penulisan Yamin atas Pancasila dipertanyakan oleh Dr. Muhammad Hatta, Mr. Subadjo, Mr. A. Maramis, Profesor A.G. Pringgodiko, Profesor Sunario, dan
semua anggota BPUPKI yang masih hidup yang kemudian diwawancarai. Namun fakta bahwa Yamin tampaknya satu-satunya orang yang memiliki catatan lengkap tentang sidang-sidang BPUPKI yang ia gunakan untuk buku terbitan tahun 1959, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Yamin adalah anggota Panitia 9 yang bertugas mulai merancang Undang-Undang Dasar. Panitia ini menghasilkan pembukaan yang memuat intisari pidato Soekarno 1 Juni. Yamin yang banyak bekerja dalam menghasilkan rancangan ini menyebutnya Piagam Jakarta. Ketika BPUPKI bertemu untuk sidang kedua mulai 10 Juli, sebuah komite yang terdiri dari 19 anggota dan Supomo memainkan peran utama menghasilkan rancangan konstitusi selama 3 hari. Yamin kecewa karena tidak ditunjuk dalam komite ini dan menolak untuk menerima pengangkatan di komite lain dan membahas masalah keuangan. Ketika rancangan undang-undang itu di-voting pada 16 Juli, Yamin mengkritiknya dan menjadi satu-satunya anggota BPUPKI yang tidak langsung menerimanya. Yamin kemudian mengklaim bahwa ia setelah menghasilkan rancangan undang-undang yang sangat mirip dengan versi Supomo, tetapi tidak ada bukti untuk ini. Dan Hatta secara khusus membantah bahwa Yamin telah menyerahkan dokumen semacam itu kepada BPUPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan keesokan harinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bertemu dan menugaskan Komite 7, Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Soebardjo, Otto Iskandar-Dinata, Yamin, dan Wongsonegoro untuk menghasilkan versi final UUD. Terus pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan, tanpa grasi dan remisi. Ia mengeluarkan 950 orang tahanan yang dicap komunis atau sosialis. Atas kebijakan itu, ia dikritik oleh banyak anggota DPR. Namun Yamin berani bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Kemudian di saat menjabat Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Yamin banyak mendorong pendirian universitas-universitas negara dan swasta di seluruh Indonesia. Di antara perguruan tinggi yang ia didirikan adalah Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat, dan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Jawa Barat, yang awal didirikan bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Dan pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra, Dang Rahadian Sinayangsi Yamin. Pada tahun 1969, Dian melangsungkan pernikahan dengan Gusti Raden Ayu Retno Satuti, putri tertua dari Mangkunegara Selatan. Yamin meninggal di Jakarta pada 17 Oktober 1962. Sebagai pencetus ide-ide penting, Yamin mendominasi sejarah politik dan budaya Indonesia modern. Ide-idenya berkontribusi pada kebangkitan politik dari gelora kebangsaan nasional di Indonesia. Pada tahun 1973, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari biografi Muhammad Yamin adalah totalitas dalam menjadi pribadi yang cinta dan siap membela tanah air, semangat menempuh pendidikan guna merubah bangsanya ke arah yang lebih baik, menjadi pribadi yang jujur dan tegas dalam menegakkan keadilan, memberikan dan memperlakukan negaranya sebaik mungkin. Sekian biografi Muhammad Yamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.